Saudara, kerap meresahkan pengendara bermotor, 51 juru parkir liar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ditangkap polisi pada Kamis malam. Polisi melakukan operasi pekat. Dalam operasi ini, 51 juru parkir liar ditangkap lantaran dianggap melakukan pungutan liar. Dalam integrasi, polisi menemukan ada keterlibatan salah satu oknum pegawai Dinas Perhubungan yang mengizinkan para juru parkir liar ini melakukan pungutan liar. Yang diamankan adalah juru parkir. Karena kenapa? Setelah kita tanya pada juru parkir di sini, banyak mereka yang tidak ada tanda pengenal. Pada intinya mereka parkir liar. Karena di dalamnya namanya premanisme. Itu bukan selamanya dia berbuat pidana, tetapi penyalahgunaan. Kalau artinya contoh seperti pungli. Kalau pungutan liar yang tidak semestinya pada intinya kan sudah berbentuk bahwa mereka meminta tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan. Polres Metro Depok mengamankan 7 orang debt collector di kawasan Putri Tunggal, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan sebuah pucuk senjata api. Selain sepucuk senjata, polisi juga menemukan 1 butir peluru karet dan 4 peluru tajam. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para debt collector. Di wilayah Kelurahan Harjamukti ditemukan sekelompok debt collector. Kemudian personil pelaksana kegiatan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 2 orang membawa sebuah pucuk senjata api. Polda Sumatera Utara menangkap 1.130 preman di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara dan para preman ini kerap meresahkan warga termasuk pelaku usaha dan investor. Sebanyak 1.130 preman yang ditangkap merupakan hasil operasi Pekat Toba yang dilakukan selama 14 hari di sejumlah kabupaten kota. Polda Sumatera Utara mengungkap ada dari 1.130 preman yang ditangkap, 178 diantaranya dilanjutkan proses hukumnya karena melakukan pemerasan dan memiliki senjata tajam. Sementara 952 pelaku lain akan dilakukan pembinaan agar tidak kembali melakukan aksi premanisme. Aksi pengancaman dan pemalakan dilakukan seorang pria terhadap pemilik bengkel mobil di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku meminta uang jatah bulanan senilai Rp100.000. Pelaku yang awalnya mendatangi bengkel untuk meminta uang sempat pergi sejenak namun datang kembali dengan membawa senjata tajam untuk mengancam pemilik bengkel maksud kami. Korban pun dipukul pelaku karena menolak menyerahkan uang. Pelaku ditangkap polisi tak jauh dari lokasi pemalakan. Sekelompok penagih utang atau debt collector ditangkap polisi usai menarik paksa mobil dari seorang wanita dengan menggunakan truk towing. Para pelaku bahkan memeras korban senilai Rp15 juta. Inilah situasi saat seorang pengendara wanita dihadang sekelompok penagih utang dengan memblokir jalan menggunakan sepeda motor. Pengendara mobil sempat terlibat adu mulut dengan para penagih utang sebelum akhirnya mobil ditarik paksa dan diangkut menggunakan truk towing. Para pelaku bahkan memeras korban senilai Rp15 juta dengan dalih telah menunggak pembayaran mobil selama 4 tahun. Setelah menerima laporan, polisi lalu menangkap 6 orang pelaku, sementara 3 orang lainnya masih buron. Kita berhasil amankan 6 orang tersangka, saat ini kita tetapkan 6 orang tersangka. Namun demikian masih ada beberapa tersangka
yang terus kita kejar. Besar harapan kami tersangka menyerahkan diri. Mengingat maraknya beberapa kasus penarikan yang ada di beberapa provinsi, kami mengimbau silakan kami terbuka apabila rekan-rekan atau masyarakat jadi korban silakan membuat laporan karena dari mekanisme penarikan itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Arnaindo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme. Kapolri menyebut akan menindak tegas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Kapolri mengatakan pihaknya telah menyusun strategi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder untuk memberantas aksi premanisme. Menurut Kapolri, peneriban premanisme akan dilakukan tanpa memandang asal kelompok tersebut. Kapolri menekankan akan menindak tegas tanpa kompromi terhadap kelompok yang meresahkan masyarakat. Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memang memiliki hak mendirikan organisasi masyarakat. Namun pemerintah memastikan akan menindak tegas perilaku premanisme. Yusril juga menyatakan ormas yang terlibat tindak premanisme akan ditinjau ulang status ormasnya. Belakangan, masyarakat dibuat resah oleh aksi premanisme yang berkedok ormas. Dan jika memang terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah.